Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini Selasa 3 Mei 2022. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari dikabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikabur, disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami umat-Mu yang penuh dosa. Pagi hari ini datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai dengan 19. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu jangan gegabah supaya tidak rebah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini seperti roda yang sedang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ada orang yang hidupnya sukses karena ia kerja keras, kerja secara totalitas, kerja secara cerdas, dan kerja dengan tulus ikhlas. Namun juga ada orang yang gagal dalam hidupnya, jatuh, rebah, karena dia gegabah. Setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam menjalani hidup yang mungkin juga diwarnai jatuh bangun. Ada keluarga yang memiliki permasalahan yang begitu berat, tetapi keluarga itu tetap utuh, tetap teguh, sekalipun berulang kali harus jatuh, bahkan mungkin sampai ndelosor bahasa saya, sampai harus merangkak untuk bisa bertahan hidup, melanjutkan perjalanan bersama keluarganya. Sebaliknya ada keluarga yang sepertinya tidak banyak masalah, tetapi mereka bisa rebah karena mereka gegabah. Karena itu benar kalau ungkapan mengatakan sing sapa sembrono bakale cilaka, nanging sing sapa ora sembrono uripe bakale mulya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus di dalam hidupnya juga mengalami jatuh bangun. Sebagai seorang yang muda, ia pernah menduduki suatu posisi yang strategis di dalam karir keagamaannya. Dia diperintahkan dan mendapat kepercayaan dari imam-imam kepala. Dengan kuasa yang penuh diberikan bekal surat kuasa untuk melakukan ekspedisi perjalanan pengejaran kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat 12 dikatakan, ia mendapat kuasa yang penuh. Ia punya otoritas untuk menentukan nasib hidup orang lain, nasib hidup para pengikut Kristus itu. Namun rupanya keadaan itu seketika berbalik 180 derajat. Sebab di dalam perjalanan itu dikatakan di ayat 13-14, Paulus menjadi lemah, ia tidak berdaya, ia jatuh rebah ke tanah karena berjumpa dengan cahaya terang Tuhan Yesus, yang dikatakan cahaya terangnya itu
melebihi cahaya terang dari matahari. Cahaya terang dari langit itu adalah cahaya kemuliaan Kristus, Sang Penguasa surga dan bumi. Yesus Kristus yang telah diberikan kuasa dan memiliki kuasa sebagai penguasa surga dan bumi, persis seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 18. Dan cahaya kemuliaan dari penguasa surga dan bumi itulah yang menjumpai Paulus, yang mencegat langkah Paulus. Kristus menjumpai Paulus agar Paulus menghentikan langkah kakinya yang berjalan menuju kesia-siaan. Saudara-saudara, apa itu kehidupan yang menuju kesia-siaan? Penyebabnya apa? Seorang yang bisa mengalami kegagalan, jatuh di dalam hidupnya. Kalau hidup itu digerakkan oleh kebencian, amarah, iri dengki, pengejaran akan pengakuan diri, kesombongan, maka itulah sebetulnya yang bisa menyebabkan seseorang berjalan menuju kepada kesia-siaan. Keadaan itu pernah dialami oleh Paulus di masa lalunya sebelum ia berjumpa dengan Kristus. Paulus menjadi arogan, dia menjadi gegabah. Ia pergi ke Damsyik untuk menebarkan teror, untuk menebarkan ketakutan, untuk menangkap, menyiksa dan menganiaya para murid. Dia menyangka dengan otoritas yang ada di tangannya itu, dia bisa berbuat sesukanya. Tetapi kita melihat ternyata di tengah perjalanan itu justru Tuhan Yesus menangkap dia. Dia yang mau menangkap murid-murid Yesus dan dia sendiri yang ditangkap dan tertangkap oleh kasih Allah. Paulus dicegat oleh kasih Yesus di tengah perjalanan itu. Dalam cahaya terangnya itu Tuhan berkata kepada Paulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini adalah istilah yang umum pada waktu itu yang artinya, Paulus, perlawananmu kepadaku itu akan percuma, sia-sia. Itu hanya akan menyebabkan engkau menderita yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Engkau melakukan sesuatu kesia-siaan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Saudara-saudara, banyak orang yang hidupnya sia-sia, mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan akan berakhir ke dalam kesia-siaan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Ia menghabiskan hidupnya dikuasai oleh amarah. Ia menghabiskan hidupnya dikuasai oleh haus pengakuan. Sehingga untuk mencapai hal itu, mencapai hasrat pengakuannya itu, ia sampai tega mengorbankan kehidupan orang lain. Dan ini berbahaya sekali. Banyak orang yang untuk mencapai diakui pengakuan akan keberadaannya itu, ia rela mengorbankan hidup orang lain, termasuk memakai dalil-dalil kerohanian, dalil-dalil agama, bahkan jualan ayat kitab suci. Saudara-saudara, kalau itu yang terjadi, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang merasa paling benar. Hidupnya dipenuhi semangat triumfalistik yang menyebabkan ia hidup dengan semangat fanatik, fanatisme yang buta, dan dia bisa melegalkan segala cara, termasuk tadi yang saya sebutkan, dengan mempergunakan
dalil-dalil agama. Jika demikian, ia tidak membuka kehidupannya, tidak membuka wawasannya, maka sesungguhnya ia sedang terpenjara oleh tipu daya bapa segala dusta. Dan kalau itu berlanjut terus-menerus, maka hidupnya yang berakhir dengan kesia-siaan itu akan menjumpai nestapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi semua orang berdosa, termasuk Paulus. Paulus yang di dalam pengakuannya, dari semua orang yang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Di dalam kerendahan hatinya sebagai pelayan Yesus Kristus itulah Paulus bersaksi kepada orang-orang yang dijumpainya. Paulus bersaksi juga kepada Raja Agripa apa yang dialaminya itu. Panggilan Tuhan Yesus kepadanya melalui caranya yang ajaib, melalui penglihatan di jalan Damaskus itu yang ia sampaikan kepada Raja Agripa, bahwa ia telah ditangkap oleh kasih Yesus. Hidupnya yang dahulu, yang pernah jatuh di dalam dosa, yang membawa kepada kesia-siaan, tetapi di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu, yang menyebabkan ia mengalami lahir baru, sehingga ia menikmati hidup baru dalam anugerah Tuhan, dan ia responi dengan ketaatan. Dan itu yang ia katakan di ayat 19, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi kesaksian Rasul Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita, bahwa setiap orang di dalam kuasa kasih Kristus itu, kuasa kasih Kristus itu bisa mengalahkan, bisa kuasanya melampaui kuasa kejahatan. Karena itu kuasa kasih Kristus itu bisa mengubah. Kuasa kebangkitan Kristus itu mampu membangkitkan kehidupan orang yang jatuh, asalkan orang tersebut mau mendengarkan suara Tuhan Yesus seperti yang dilakukan Paulus, mau mengenal Tuhan Yesus secara lebih dekat juga seperti yang dilakukan oleh Paulus, mau menyambut undangan Tuhan Yesus dan tinggal bersamanya, menyerahkan hidupnya di dalam ketaatan, juga dipimpin oleh Tuhan Yesus. Karena itu, di dalam Tuhan Yesus kita akan senantiasa ditolongnya dan ditopangnya. Bahkan mungkin sekalipun Tuhan mengizinkan orang percaya kita itu mengalami kejatuhan, tapi tangan Tuhan yang akan menopang kita. Sehingga ada lagu yang mengatakan, sekalipun aku jatuh tetapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan, Tuhan Yesus menopang hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Justru sebaliknya, terkadang kita yang merasa jauh dari Dia, sebab kita sibuk melayani keinginan-keinginan kita sendiri, yang itu bisa membawa kita kepada kejatuhan. Pandemi misalnya membukakan mata iman kita, siapa sesungguhnya kita ini di hadapan Tuhan, siapa sesungguhnya manusia itu di hadapan Tuhan. Begitu rapuh, begitu lemah, begitu gegabah, dan banyak yang jatuh, rebah, karena mungkin tak kuasa menghadapi dampak pandemi ini. Dan tentu kepada setiap kita yang bisa bertahan, kita yang bisa survive, bukan karena kekuatan kita, bukan karena
apapun yang kita miliki yang berasal dari diri kita sendiri, tetapi kita meyakini semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita ini, mari kita selalu ingat kebenaran sabdanya. Mari kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari senantiasa kita membangun iman yang teguh di dalam Kristus yang bangkit itu. Mari kita senantiasa taat kepadanya, sebab kepada orang-orang yang taat, Tuhan tidak pernah lalai untuk mencurahkan berkat. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya di dalam kuat kuasa-Mu kami boleh hidup hingga hari ini. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh melayani sesama, kami boleh bersama-sama dengan keluarga, mengerjakan karya pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh bersaksi tentang Injil kepada orang-orang yang kami jumpai. Kami boleh bersekutu dengan bersama-sama saudara seiman, bahkan kami boleh saling tolong-menolong. Mengingat akan besarnya cinta kasih Tuhan kepada kami, biarlah kami pun boleh meneladani hidup-Mu, hidup Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi semua orang termasuk mengasihi Paulus, seperti yang telah Paulus saksikan kepada kami. Biarlah kami juga boleh menaruh hati kami untuk tetap taat kepada Kristus yang bangkit itu, sehingga kehidupan kami boleh mengalami damai sejahtera. Biarlah setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini, mereka boleh menaruh hati, iman dan pengharapannya hanya kepada Kristus yang bangkit itu, sehingga di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu kami memperoleh kehidupan yang kekal, kami memperoleh kedamaian, bahkan kami mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini. Salam sehat, Shalom.